penjelasan sedikit. Ketika kita membaca riwayat Hafiz an Asim, maka Al-Fatihah ini bismillahnya adalah ayat yang pertama. Nanti kalau riwayat yang lain tentunya ada penjelasan ya. Yang jelas untuk riwayat Hafiz an Asim ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ayat yang ketujuhnya kan itu disebut dengan sab'u mathani. Jadi Al-Fatihah itu 7. Ya. Maka ayat yang ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetapi kalau riwayat yang lain misalnya contoh waras, maka bismillah tidak termasuk ayat yang pertama. Maka ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Artinya kalau kita membaca Hafiz an Asim, membaca ayat 1 itu menjadi wajib karena dia sudah tinggal nanti prakteknya pakai madhab apa. Kalau madhab Syafi'i ini kaitannya qiraah ya. Kalau madhab Syafi'i berarti jahr bismillahnya. Kalau pakai madhab Imam Hambali maka bismillahnya ini sifat wajib dibaca. Kalau kaitannya kita sedang membaca qiraah Hafiz an Asim. Tapi kalau kita membaca waras, maka bismillah ini tidak termasuk ayat 1. Jadi menjadi hukumnya tidak wajib. Ya. Jadi alhamdulillah Imam Malik menyebutkan dan mazhab Imam Malik bismillah enggak wajib. Bismillah. Ya. Apa namanya? Makanya banyak ketika baca di daerah-daerah yang Malikiyah itu ya alhamdulillah dan enggak dibaca bismillah sir. Itu hanya sunnah jadinya bukan wajib. Nah, maka kemudian ketika nanti membaca ayat yang ketujuhnya mana? Ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi namanya apa? Siratal ladzina an'amta. Tujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim. Ya ini sekilas. Nah, kalau tartib berarti dia harus urutan. Bismillah ayat pertama, alhamdulillah. Paham ya? Kemudian yang kedua, wal muwalah. Muwalah itu artinya tidak terpotong. Jadi ketika ini dalam sholat ya, karena ini fikih dalam sholat. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah itu tidak boleh dipotong. Maksudnya dipotong itu dipotong dengan, maaf, misalnya dipotong dengan bacaan lain. Contohnya misalnya doa, nggak boleh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita berhenti doa dulu misalnya. Ya Allah apa gitu kan? Terus kita lanjutkan lagi. Ar-Rahmanirrahim. Nah itu nggak boleh ya. Jadi itu sudah termasuk tidak muwalah, tidak berurutan, tidak bersambung. Jadi ada jeda waktu. Ada apa namanya putus di situ, atau dengan hal-hal yang sifatnya tidak sengaja, misalnya wajib kita alhamdulillah misalnya, terus kemudian kita lanjutkan, ya nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, yang sampainya loh. Wah, cuy, alhamdulillah, ya Allah misalnya. Ar-Rahmanir-Rahim dilanjutin lagi, ya itu nggak boleh. Itu disebut apa? Muwalah. Jadi kalau ada fikih wudu, kalau kita wudu itu, kalau di Syafi'iyah hanya 6. Rukun wudunya hanya 6. Tapi kalau di mazhab Hambali, mazhabnya Imam di Minhajul Muslim tambah 1. Yang ke-7 namanya muwalah. Jadi wudu itu ada juga. Jadi selain tertib ada namanya muwalah. Jadi wudu kita berhenti lama nggak boleh. Wudu. Habis muka sini listrik mati, airnya mati. Pet, waduh. Mati. Kemudian kita apalagi benerin mesin ya. Nah, setelah benerin mesinnya nyala. Kita wudu lagi, lanjutin tangan. Misalnya ya, habis coba. Tangan ya? Ya. Nah, habis itu kita lanjutkan. Pertanyaannya boleh nggak? Nggak boleh, gitu ya. Kalau di mazhab Hambali nggak boleh.
Ya, madzhab Hambali nggak boleh. Itu namanya mualah. Berarti dia nggak mengikuti syarat yang itu mualah. Bersambung. Nggak boleh, harus ngulang dari awal. Harus bismillah. Apa namanya? Mulai dari awal. Kalau wudhu berarti mulai dari awal. Itu namanya. Jadi bisa bedakan antara tertib dan mualah ya. Kalau mualah itu harus bersambung, tapi kalau tertib ya urutan. Bisa dipahami? Ya. Kaitannya yang tidak terputus-putus ini, apakah masuk kan di kita di Indonesia apalagi ya, karena mazhabnya itu banyak yang Syafi'i, lalu secara qiraatnya itu kan banyak yang dari qiraat Imam Hasan. Nah, di ayat ke-7 itu kan sebenarnya satu ayat mulai dari qiraatul ladina an'amta alaihim. Tapi kebanyakan imam itu wakafnya di situ. Kalau beberapa tempat ini itu nggak boleh yang melarang kayak gitu, karena qiraatnya Imam Hafiz itu kan harus dilanjut sampai selesai. Kalaupun ulang harus ulang dari awal. Masuk di sini apa enggak? Ya, nanti di tambihat tadi. Tanda di kitab yang satunya ya. Nah, ini secara umum kaitannya dengan fikih saja. Kalau kaitannya dengan bolehkah membaca seperti itu nanti di ya ada insyaallah. Di bab tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Intinya boleh kita menjawab. Intinya yang paling bagus nyambung ya. Yang paling bagus. Makanya di situ kalau ada wakaf tulisannya wakafnya ada lam alif. Ya, lam alif. Artinya lam alif atau mamnu enggak boleh berhenti di sini. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang paling bagus begitu. Enggak putus nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini betul. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau qiraah yang lain ya benar karena situ beda ayat ya. Jadi kalau saya menjelaskan, Syekh Abdul Qadir menjelaskan, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu jumlah ghairu mufidah di awal kalimat, di awal apa namanya? Di awal ayat itu ittiba. Tapi kalau itu dijadikan sebagai ibtidak ya, waqaf wal ibtidak enggak boleh. Jadi waqaf terus nyambung, bukan ayat. Enggak boleh. Ya. Tapi kalau itu ayat boleh. Nah, persoalannya di situ karena ada riwayat tadi, bagi yang karena ada perbedaan begitu, nah disitulah yang kemudian ada yang di situ. Tapi kalau yang paham usahakan memang nyambung. Ya. Seperti itu ya. Nanti selalu dibahas. Baik, kita kembali ke sini dulu. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, terjaga huruf-hurufnya. Terutama kalau di sini adalah kenapa huruf-hurufnya terjaga? Itu kaitannya dengan makhraj. Makhraj. Karena kalau makhrajnya salah, maka hurufnya mesti salah. Makanya paham ya? Kalau makhrajnya itu salah, mesti hurufnya salah. Misalnya huruf ya alhamdu misalnya, alhamdu misalnya. Salah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hurufnya bukan kha atau diganti ha. Alhamdu. Jadi salah kan? Alhamdu artinya kematian. Jadi harusnya segala puji bagi Allah. Kalau alhamdu berarti kematian bagi Allah. Alaminnya salah lagi. Ain harusnya ain jadi hamzah. Alamin. Alamin artinya sakit. Jadi kematian bagi Allah yang maha sakit. Nah, ya, salah. Jadi kalau makhrajnya artinya mura'ahnya itu salah, itu bisa merubah makna ya. Berarti hurufnya tidak terjaga. Adapun kalau kaitannya dengan sifat nanti kesempurnaan. Jadi tidak sampai merubah makna. Jadi nanti kesalahan itu ada dua, ada kesalahan yang sifatnya bisa merubah makna, kesalahan yang tidak.
Lanjutnya, mura'atu tasdid. Tasdidnya tidak terjaga. Ya, harusnya Rabbi. Ya, Rabbi ada 14 tasdid di dalam surah Al-Fatihah. Rabbi misalnya salah contohnya. Dia bacanya Rabbil alamin. Rabbil alamin. Iyyaka, ya. Ada tasnya terjaga deh. Kalau dia nggak pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kalau di dalam sarohnya itu saroh Safinatun Najah sebutkan artinya itu matahari. Ya, jadi kepada dewa matahari itu kami beribadah. Kalau nggak ada tasdidnya, wallah alam. Jadi iyaka itu salah artinya matahari. Tapi kalau iyaka berarti di situ ada penekanannya iya. Wa alla yaskuta sukutan tawilatan wala qasiratan yaqsidu bi qat'al qira'ah. Ya. Tidak putus. Ya. Tidak putus-putus. Saktah itu putus-putus bacanya. Penjelasannya saktah itu kan berhenti tapi tidak napas, itu namanya saktah. Tapi kalau berhenti napas itu namanya waqaf, ya. Jadi kalau berhenti tidak napas itu namanya saktah. Berhenti sebentar. Nah, dia putus-putus dengan waktu yang panjang. Iyyaka na'budu. Lam ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini namanya putus-putus. Enggak boleh saktah. Jadi dia harus iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya. Baik panjang maupun pendek ya. Ya. Wa qira'atu kulli ayati wa minha al-basmalah. Ya. Ya, termasuk ketika membaca di setiap ayat-ayatnya termasuk juga membaca basmalah. Ini masih kaitannya saktah itu ya. Jadi saktah panjang atau pendek, baik saktahnya itu lama atau sebentar, ya, di dalam membaca qiraah. Kemudian membaca semua bacaan. Ini beda kan? Beda. Jadi yang pertama tadi tidak putus-putus. Ya. Kemudian yang berikutnya wa qira'atu kulli ayatiha wa minha bismillah. Membaca semua ayat termasuk bismillah. Ya, ini juga syarat. Jadi membacanya semua ayat termasuk bismillah. Karena madhabnya apa? Safinatun Najah madhab Syafi'i. Jadi bismillah itu menjadi wajib. Makanya Syekh Abdul Qawi kalau menganjurkan kalau memang kita sedang membaca pakai madhab Syafi'i, maka bismillahnya diusahakan dijaharkan supaya nggak lupa gitu. Tapi kalau kemudian dengan madhab yang lain ya seperti itu ya. Kemudian wa'adamul lahmi al-mukhilli bil makna. Kemudian yang berikutnya tidak ada lahan yang merubah makna. Nah, ini ya saya tekan sebenarnya hampir sama dengan makhraj tadi ya. Yang makhraj mana tadi? Ini ya, mura'atu makhrajiyah. Jadi menjaga makhraj ini hampir sama dengan lahan ini. Ya. Jadi tidak ada lahan. Lahan itu artinya kesalahan dalam membaca al-mukhilli bil makna yang bisa merubah arti. Ya. Kesalahan yang bisa merubah arti itu ada namanya kesalahan lahan. Tapi kalau kesalahan yang tidak merubah arti itu namanya kesalahan yang kecil. Nah, kesalahan lahan ini di antaranya ada 3. Satu, lahan yang kaitannya dengan huruf. Ya. Nah, ini bisa berubah maknanya. Yang kedua, kesalahan yang kaitannya dengan harokat. Harokatnya itu dhamma, kasroh, fathah, ya. Yang ketiga, kesalahan yang kaitannya dengan panjang pendek mat tabi'i. Ya. Jadi mat tabi'i kalau salah itu merubah makna. Tapi kalau mat tabi'inya itu panjang misalnya harusnya 2 dipanjang lebih dari 2, itu tidak termasuk kesalahan yang merubah makna. Misalnya
Bismillahirrahmanirrahim. Secara makna tidak berubah, tetapi secara kesalahannya ada kesalahan, harusnya 2 rakaat tapi kok 2 rakaat, 2 rakaat jadi ya. Nah, kemudian saya dipahami ya. Kemudian yang berikutnya adalah antakuna halal qiyam fil farad. Nah, ini kaitannya dengan fikih. Jadi ketika membaca Al-Fatihah usahakan harus bisa dalam kondisi berdiri. Ya, terutama untuk sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib usahakan membaca Al-Fatihahnya kondisinya saat berdiri ya. Tapi kalau yang lain, makanya kadang kalau kita dapati ada sebagian yang sholat yang duduk, kalau dia bisa berdiri, duduk ya, dia berdiri dulu baca Al-Fatihah. Tapi ketika sujud rukuknya dia kondisinya duduk itu. Di Arab Saudi banyak itu ada kursi-kursi yang duduk itu. Sholatnya modelnya begitu. Tapi nanti kalau sujud rukuk enggak jadi duduk gitu. Jadi duduknya karena mengusahakan qiraatnya di posisi berdiri. Kemudian yang terakhir yang berikutnya wa ayyusmi'u nafsahul qiraah. Ini juga kaitannya dengan fikih. Jadi saat membaca Al-Fatihah itu mendengar dirinya itu mendengar bacaannya sendiri. Maksudnya artinya bukan dalam hati maksudnya bacaan Al-Fatihah. Walaupun itu sir. Sir itu bukan dalam hati ya. Sir itu umi-umi. Tahu umi-umi? Bunyi tapi bunyinya itu hanya kita yang mendengar. Jadi bukan dalam hati kita diemin. Allahu Akbar. Tapi usahakan ada bunyi. Mulut kita ada. Jadi paham ya? Itu kalau mazhab Syafi'i enggak sah sholatnya kalau dalam hati itu enggak sah. Nah, di batin, Al-Fatihah di batin itu nggak sah. Kalau mazhab Syafi'i ya, atau sholatnya pakai kata apa? Ya, berikutnya terakhir ya, wala yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Ini juga mirip hampir sama dengan mualah, yaitu tidak menyela ya atau tidak menyela dengan zikir-zikir ajnabi ya, zikir-zikir yang lain. Ya baik zikir maupun doa ketika baca Al-Fatihah nggak boleh menyela. Itu artinya kalau kita nyela berarti tidak mualah. Jadi ini dengan ini mirip ya. Ini ada beberapa yang mirip seperti lahan dengan makhraj tadi juga mirip. Sampai sini ada pertanyaan? Menyela. Misalnya antum surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, habis itu antum doa misalnya. Ini misal. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik atau ihdinas siratal pas doa. Ihdinas siratal mustaqim. Antum salah. Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Bukan la tusikulubana ba'da hidayah. Siratal ladzina an'amta. Hati selang begitu. Enggak boleh. Walaupun sama-sama doa. Itu maksudnya ini gitu ya. Dan ini mirip dengan mualah itu mirip. Hah? Kenapa? Benerin? Enggak. Itu enggak. Ini kaitannya bacaan. Ini dulu ada ini enggak apa-apa ya? Enggak, bukan kaitannya dengan ini ya. Kaitannya fikih ini loh. Tapi kalau kaitannya fikih gerakan ya nanti itu ada lagi di Safinatun Najah di bab lain. Bersihin, ya bersihin. Tapi kalau sebentar nggak apa-apa, itu nggak termasuk mualah. Wah jing, kita lanjutin Ar-Rahman. Tapi wah jing, alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim lah itu. Alhamdulillah itu masalahnya gitu. Terkait panjang pendek Ustaz. Tadi itu yang di lagu-lagu itu panjang. Maksudnya ada yang harusnya pendek, yang itu harusnya pendek dipanjangin, nggak boleh. Harusnya pendek dipanjangin ya. Ini termasuk kesalahan yang lahan.
Harusnya pendek dipanjangin. Sekali lagi harus dibedakan. Panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Tapi kalau panjang kepanjangan bukan masuk ini. Masih boleh. Bukan boleh, tapi maksudnya itu tidak, ini kesalahan yang tidak sah. Bisa pahami ya? Bukan berarti ini boleh atau nggak boleh. Kalau nggak bolehnya, ada kan nggak boleh tapi sah. Tidak sampai nggak sah. Tapi ini yang tidak sah. Nah, nanti kalau yang boleh dan tidak boleh, nah ini yang berikutnya. Ini tentang lahan tadi sudah. Nah, ini langsung masuk ke mandumah surah Al-Fatihah. Ya, ini saya cuplik mandumahnya. Ya. Ini ada tulisan lahan dalam surah Al-Fatihah di mandumah nomor 6 nih. La siyama fatihatul ayat falahnu fiha yubtilu sholat. Nah, ini juga disampaikan oleh penulis manduma surah Al-Fatihah. Ini ditulis sebagai hal yang membatalkan sholat ketika terjadi lahan. Ya, tentunya lahan di sini adalah lahan jali ya, mirip dengan yang tadi ya. Karena ini nggak ada Indonesianya, mungkin agak dicermati. Biar kita sama-sama bisa memahami. Ya, bisa mungkin selesai malam ini. 1. Hamzah a'udzu fa'lam muraqqaqah ya. A'udzu ya, maksudnya ketika mengucapkan a'udzu ini sudah saya menyampaikan ini kalau mandumah ini dia sudah berbicaranya bukan lagi syarat Al-Fatihah dalam sholat ya. Ini pokoknya kesalahan-kesalahan membaca surah Al-Fatihah atau bagaimana benarnya. Jadi di sini bisa benar menghilangkan benar kaitannya dengan kesalahan-kesalahan yang besar maupun kesalahan-kesalahan yang kecil. Bisa kesalahan besar atau lahan jali, bisa kesalahan kecil dikoreksi semua dalam mandumah. Ya, yang pertama adalah hamzah ketika mengucapkan a'udzu. Fa'laman muraqqaqah ya. Usahakan ya, perhatikan harus muraqqaqah. Muraqqaqah itu tipis. Jadi ketika mengucapkan a'udzu itu harus tipis hamzahnya. A'udzu. Coba a'udzu. 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 Nah, kalau bacanya begini itu namanya tebal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Ya, jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi itu merokokoh itu di situ ya. Ini sering ya, kalau kita dengar Syekh itu ngoreksi orang yang mesti ini dikoreksi ya. A'udzu. Bukan O dengan A beda. Ya. A'udzu. Supaya tipis bukan supaya tipis. Kalau siapa namanya Syekh Ali Jabir itu memberikan teori agak senyum dikit. Bukan kalau kan kayak orang mau marah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ini salah terang. Kalau ditanya ini kesalahan khafi apa jali, nah maksudnya kesalahan yang khafi ya, tidak sampai kemudian batal. Sama billahi kasrul ba kiston hakikian. Ketika mengucapkan billahi harus jelas bi-nya. Ya, ketika mengucapkan bi kasrohnya itu harus jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bukan a'udzu billahi billah. Jadi dia kayak di-share. Ya, bi-nya harus jelas. Bi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi dia B-nya, I-nya harus tahqiq ya, jelas. I. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. B-nya mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Bukan bela tapi billah. Ya kayak B-nya. Mesti kalau di sini ada, berarti itu sering dilakukan atau paling tidak ada yang melakukan itu sehingga dijadikan nanti. Berikutnya waji'a li syaiton bi isti'la'i lato ya. Jadi ketika datang atau ketika mengucapkan syaiton harus isti'la, harus tebal ketika mengucapkan huruf to. Ya, jadi tebal ya. Syaiton. Coba syaiton. Wa tabi' thumma stafal bima baqa. Kemudian diikuti huruf-huruf yang tipis ya. Huruf-huruf sisanya. Jadi semuanya tipis, yang tebal huruf to. Syaitoni ya. Ininya kan tipis. Syaiton. Jadi tidak boleh kemudian tebal semua atau tipis. Ya. Berikutnya wara'i fi jimir rajim syiddah. Ya, wara'i jaga ketika mengucapkan jim. Ya, jaga ketika mengucapkan jim pada kata-kata ar-rajim. Yo. Ar-rajim. Ar-rajim. Jim. Ya, jadi jangan sampai jimnya itu tidak terjaga. Jadi dia bunyinya bukan jim, ya. Ar-rajimnya itu tidak terjaga, artinya jimnya itu dia huruf jimnya itu enggak jelas, ya. Nanti di bawah ada ya. Misalnya contoh jimnya itu apa namanya? Kesalahannya misalnya ada hamesnya, ada apanya, yang jelas dia jimnya ini tidak terjaga huruf jim. Kemudian berikutnya syiddah. Ar-Rahim asyiddah wa arba'ul waqfi alaihi iddah. Nah, jadi di sini ketika mengucapkan rajim atau terakhir maka ada 4 cara dalam waqaf. Ya, di sini ada 4 cara dalam waqaf. Ya, waqaf pertama berarti dia harus ada 2 harokat. Ya, rajim 2 harokat. Waqaf yang kedua 4 harokat. Rajim. Yang berikutnya 6 harokat. Rajim. Yang ketiga adalah dengan cara raum, ya. Rajim. Ya, rajim. Ya. Jadi dia ada namanya istilahnya. Ya, ini hanya pengetahuan saja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lulus. Kalau ta'awud kan nggak termasuk surat Al-Fatihah. Iya. Iya, tapi ini walaupun tidak surah Al-Fatihah tapi ini ya. Dia dalam ini kaitannya sekali lagi bukan dalam hanya sholat ya. Artinya dia tidak termasuk dalam Al-Fatihah, tapi para ulama sepakat bahwa ta'awud harus mengikuti tajwid. Tapi wajib dibaca. Apa? Iya. Enggak kalau dalam sholat itu sunnah dia bacanya. Sunnah ya. Dan sunnah itu sebelum dan sunnahnya itu ya ketika banyak para ulama menyebutkan di antaranya ya sebelum basmalah atau sebelum ya ketika baca salat Allahu Akbar. Ada yang menyebutkan itu terus
kabiro. Saya menyebutkan di ta'awud itu ketika bismillah. Allah. Yang jelas di situ siri yang enggak ada suaranya kalau itu. Sini kan maksudnya secara hukum itu tadi. Enggak masuk, ya. Ini tapi kalau kaitannya dengan membaca Al-Qur'an, ini kalau kaitannya membaca Al-Qur'an, ta'awud harus menggunakan tajwid. Ini disepakati ulama. Walaupun dia ya kalau terpisah begini tidak bagian dari ayat ya, tetapi kalau sambung dengan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahris. Wahris itu berarti bersungguh-sungguhlah. Berarti di sini kita harus ada latihan, harus ada. Kalau kita nggak sungguh-sungguh bisa salah, itu maksudnya ya. Ketika mengucapkan alal kasri bi ba'i. Jadi ketika mengucapkan bismi, ketika mengucapkan bi-nya itu harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, bi-nya itu bisa nggak ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. B-nya mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. B-nya lebih hilang. Nah, makanya kalau B-nya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. B-nya harus jelas. Jadi nggak boleh mentang-mentang pakai irama yang cepat B-nya hilang. Makanya wahris berarti di situ ada kejadian orang baca bismillah tapi B-nya tidak dibaca atau tidak jelas dalam baca. Maka ini. Kemudian wal hamsin wasafir hatmi. Ya. Kemudian hamas ketika mengucapkan sin dan sofir sempurnakan ya. Jadi ketika mengucapkan bismi, sinnya itu harus ada. Ya. Cara membacanya ketika hamas itu jangan putus. Contohnya, kalau bacanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya bisnya sudah hamasnya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah, enggak, tapi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yuk. Bismillah. 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 Bismillah gitu ya. Ya itu harus mengalir tabrak huruf mim. Bismillah, bukan begini. Bismillah jadi kayak ada putus. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya wallamu bismillahi la taghunnaha ya. Jadi jangan digunakan, jangan ditahan ketika mengucapkan Allah. Bismillah. Itu namanya gunanya kepan. Enggak boleh ya. Tasdid lam enggak ada digunakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh ada guna. Termasuk ada istilah tamtid. Usahakan jangan ketika tasdid begini jangan ada tamtid, ada jeda. Apa? Contohnya begini. Bismillah, mil. Nah, ini namanya tamtid. Usahakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita terpengaruh ini lama biasanya Allahirrahman. Kalau mau ayat jangan di situ ya. Milnya itu harus cepat. Jangan sampai ada gunnah, jangan sampai ada tamtid ya. Kalau gunnah berarti tasdidnya itu yang lama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau tamtid dia ketika perpindahannya itu ada ayunan atau ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ma agak mending. Ma-nya kan dia di. Jadi tapi kalau perpindahan itu enggak benar. Kemudian berikutnya warrafir rahman sun tafkhimiha. Dan ketika mengucapkan huruf ra pada ar-rahman sun
Ya, jaga tafkhimiha, tebalnya. Jadi ro-nya betul-betul ditebalkan. Ar-Rahman. Yuk. Ar-Rahman. 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 Kadzalika kadzaka mithlul qawli fir rahim. Rahim juga sama. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Wal waqfu indahu kamar rajim, ya. Kalau wakafnya sama seperti rajim, jadi dia ada 4 cara. Nah, di apa namanya? Ketika mengucapkan tebal ro, ya, ro. Nah, ini di huruf haknya ini tidak ditulis. Artinya bagi orang Arab jarang terjadi ya kesalahan huruf H. Tapi kalau di Indonesia banyak sekali kesalahan huruf H. Terutama H yang terakhir itu diucapkan bukan H tapi kho. Hati-hati ya. Jadi Allah ya, H Ar-Rahmanir Rahim. Him coba. Him. Rahman. Rahim. Him. Kalau begini ini kha. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Nggak ada ngoroknya, sebenarnya dia antara ngorok dan enggak. Jadi hak bukan, kho bukan, tengah-tengah. Him. Nah itu salah. Him. Bukan him, tapi apa? Bukan. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ini orang Arab nggak ada, hampir jarang kesalahan di situ karena sehingga di mandumahnya nggak ada. Kalau orang Indonesia yang bikin ini mesti ada hak. Ya. Baik, kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Kira-kira kalau nanti selesai ingat gak? Ingat ya. Berikutnya alhamzu wa hamzu alhamdu faraqiq wahrisan wahrisan, ya. Hamzah pada huruf alhamdu faraqiq, maka hendaklah tipiskan, rokekkan, tipiskan, dan wahrison, kamu harus sungguh-sungguh. Artinya kalau enggak sungguh-sungguh mengucapkan alhamdulillah ini salah. A-nya terutama. Coba alhamdu. Al-nya ini jangan sampai salah. Kalau al-nya jangan sampai salah, ya. Salahnya apa? Pertama ditebalkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, tapi alhamdulillahi. Yang kedua, ketika mengucapkan al-nya harus bisa jelas. Ya, al. Ya, al. Jangan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Kemudian dhammatud dal fala takhtalis. Ketika mengucapkan dal, dhammahnya jangan sampai ikhtilas. Ikhtilas itu enggak jelas. Ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Ikhtilas itu dhammahnya enggak jelas artinya.
Alhamdulillahi Rabbi, gimana ya? Intinya domahnya itu nggak jelas ya. Ini mungkin ya. Kita malah jelas ya. Kalau kita jelas ya. Hah? Nggak monyong gitu. Bukan. Ikhtilas itu dia larut dengan berikutnya. Tapi dia tetap harus makan. Ya. Jadi di mandumah yang lain memang harus monyong. Jadi kalau di sini tidak dibahas antara monyong dan tidak monyong. Tetapi di mandumah yang lain ya. Kalau kita gabung ya perlu. Tetapi di sini tidak membicarakan sehingga makanya saya nggak bahas ya. Tapi sebenarnya itu penting ya. Alhamdulillah apa ya? Ya, saya contohnya agak susah karena orang Indonesia kayaknya dunya selalu ada ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Intinya ikhtilas itu enggak jelas diucapkan u-nya. Ketika alhamdu dhammah. Nanti kalau antum bisa ngasih contoh yang enggak jelas tentunya seperti apa. Kalau di kita kayaknya jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dia akan jelas sekali kalau kita itu monyong ya. Cumahnya itu monyong. Makanya para ulama sampai tadi ya yang Anda sampaikan yaqulu madhmumin fala yatimma illa bidhammi syafataini dhamm. Tidak akan sempurna huruf dhammah kecuali dia memonyongkanmu. Ya. Yang berikutnya ya. Walam lillahi fala tufakhimuha. Lam lillahi ya. Ketika mengucapkan alhamdulillahi fala tufakhimuha. Fala tufakhima jangan ditebalkan ketika mengucapkan lillahi. Ya. Le enggak le tapi li. Alhamdulillahi. Makanya tambahnya itu lil kasri fima qablaha faltuf hama. Ya. Maka kasroh di sebelumnya itu harus dipahami dengan baik. Jadi jangan sampai le tapi li. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillahi. Maka paling bagus kasroh akan sempurna kalau kita menurunkan rahangnya. Li, coba. Li. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wadun khifadin bin khifadi lil fam. Ya. Kullu madhmum fala yatimma illa bidhammi syafatin. Cuma بدون خفاد bin khifad lil fam. Ya. Yatimmu bil fathi. Jadi dhammah kasrah juga tidak akan sempurna kecuali dengan menurunkan rahang. Rahangnya diturunkan. Li. Ya. Kita ada kesalahan kalau kita tidak kita turunkan. Misalnya alhamdulillah lillah. Jadi tebal kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tebal semua. Alhamdulillah lillah, bukan lillah tapi lillahi. Termasuk yang rojim tadi ya. Bukan rojim, bukan rojim, rahim. Ya, tipis ya. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Him, bukan him tapi him. Ya, kemudian berikutnya fil lafdzi rabbi fakhaffir rabbi wa syiddatil ba'i fala tarkhubi. Ya, ketika mengucapkan lafaz rabbi fakhammir ra. Ya, tebalkan huruf ra. Ya, wa syiddatil ba, jelaskan huruf ba. Syiddah, dia jelas, syiddah. Fala tarkhu, ya, jangan rokhawah, ya, baknya jangan ada anginnya, jangan ada suara aliran suara. Bi Rabbil alamin. Nah, itu ada rokhawahnya, ada hamzanya. Rabbil
Robbi bukan bi tapi bi. Bi ya. Ra-nya tebal. Ro. Coba. Ro. 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 Rob. Rob. Bi. Ketika robnya itu masuk baknya itu baknya tipis. Rob. Rob sudah lebar dikit. Rob. Bi. Rob. Bi. Ya. Rob. Bukan rob. Bi. Robnya baknya nanti tebal. Rob. Bi. Ya, intinya di sini rohnya harus tebal, baknya harus sidah jelas. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal alamina dan alamin la tamudda alfa. Jangan kalian panjangkan lesannya ya ketika mengucapkan la ghairat tabi'i ya ketika mengucapkan huruf tabi'i alamin maka jangan dipanjangkan takun lahantaha apa ini ya intinya di sini ketika mengucapkan alamin itu jangan sampai a-nya itu lebih dari 2 harokat ya. Jadi mengucapkan a-nya itu harus 2 harokat, jangan sampai alhamdulillahi ini masih alhamdulillah rabbil alamin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berarti itu a-nya lebih dari 2 harokat, enggak boleh ya. Di sini enggak ada ainnya itu masuk hidung karena orang Arab itu nggak ada masuk hidung. Kalau mengucapkan ain juga nggak masuk hidung. Tapi kalau orang Indonesia ini masalahnya ainnya pada masuk hidung mestinya ya, harus dibikin ini. Ya, ketika mengucapkan a nggak boleh masuk hidung. Salah, nggak boleh masuk hidung. Alamin. Alamin. Ya, wa hiya huruful ain qabla mustafilah wal waqfu 'indaha thalathatu wa aqbalaha ya. Dan huruf ain kila mustafilah ya. Ainnya harus tipis, jangan sampai tebal. Coba. Alamin. Oh. Kalau berarti tebal. Alamin ya. Jadi enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Namanya alif mufakhamah. Ya. Alif yang tebal. Alamin. Ainnya tebal. Enggak boleh ya. Harus dia mustafil, harus tipis. Wal waqfu inda thalathata aqbala ya. Cara untuk wakofnya ada 3 cara ya. Jadi 3 cara di situ apa? 2 atau 4 atau 6 ya. Ya, waji al-hamzah kada kawastafil alif ar-rahman. Ketika mengucapkan huruf ha harus perhatikan datangkan hamznya. Jadi ha. Nah, ini kalau tadi enggak dijelaskan ternyata di bawahnya dijelaskan ya. Jadi harus apa? Haknya jelas. Ar-Rahman. Coba baru. Yuk. Raqiq la tutil. Ya. Tipiskan. Ya. Jangan dipanjangkan. Ya.
Ar-Rahman, Ar-Rahman. Coba. Ya, jadi alifnya itu harus tipis. Jangan Ar-Rahman enggak ya, tapi harus tipis dan dia nggak boleh or. A harus A, coba. A. Au. Ar-Rahman. Kalau kita nggak tipiskan, hanya kemungkinan tebal. Gimana model tebalnya? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. O apa A? Kalau Ar-Rahman salah apa benar? Salah apa benar? Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi A-nya harus tipis, masuk roh-nya baru tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya bareng-bareng. Ar-Rahmanir-Rahim. Yuk kita bareng-bareng dari Tawud. A'udzu 1 2 3 bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Baik, sekarang Maliki Yaumiddin. Yang pertama wa maliki hurufuha muraqqaqah. Ma tipis. Ya, liki tipis. Jadi tipiskan ya. Ketika mengucapkan huruf maliki, huruf-hurufnya adalah tipis. Ya, huruf-hurufnya tipis berarti dia tipis ya. Maliki, yuk. Maliki. Bukan maliki, bukan mo, tapi maliki. Maliki. Ya. Wasyiddah wal hams bi kafin haqqi. Ya, kemudian syiddah dan hams. Syiddah itu berarti apa namanya? Ya syiddah, ini salah nama huruf, nama sifat namanya syiddah. Syiddah itu dia harus tegas, putus suaranya ya. Tapi dia hamas. Hamas itu napasnya mengalir ya. Ketika mengucapkan huruf kaf dan jelaskan, jadi jelas. Ketika mengucapkan maliki, ki coba. Ki. Maliki. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Wa yaumi raqiq al-huruf ya. Fadlan wahris alal kasri limim waslan. Ya, jelas apa namanya? Tipiskan semua huruf ketika mengucapkan yaumi. Yaumi, coba. Yaumi. Maunya panjang ya. Yaumi. Yaumi. Dan bersungguh-sungguhlah ketika mengucapkan kasroh di huruf mim, terutama ketika sambung ya. Yaumiddin. 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 Jadi di sungguh-sungguh ketika i turun ya. Jadi kan maliki yaumiddin, middin ya, middin jelas ya. Maliki yaumiddin. Berikutnya wara'i syiddatan bidali din. Jagalah syiddah di huruf dal. Syiddah berarti dia suaranya syiddah, suaranya tegas. Jangan sampai ada hames. Rokhawah apalagi ya. Din enggak. Maliki yaumiddin. Ya, enggak boleh. Wa mislu ta'i fihi la tubid ya, seperti ta ya juga sama harus dijelaskan ya ketika mengucapkan ta ya. Ini din
Jangan sampai kemudian seperti ta. Kalau ta itu ada hamznya ya. Kalau din nggak boleh ada hamznya. Ya, Maliki yaumiddin. Yuk. Maliki yaumiddin. Iya. Berikutnya. Iyyaka wa hamzatu iya wa hamzatu. Huruf hamzah ketika mengucapkan iyyaka faqat'un fastafil. Maka faqat'un qata' jadi jelas apa namanya putus iya jelas ya iya fastafil dan dia tipis wasyaddid ya wa maddan la tutil ya dan dia syiddah dia jangan dipanjangkan ya jangan dipanjangkan ya dimatkan dan tidak dipanjangkan ya ketika mengucapkan iya coba iyyaka yuk Iyyaka. ya jadi satu i-nya harus jelas iyyaka ketika iya ya harus tasdid iya tidak boleh kemudian dimatkan mat itu dipanjangkan menjadi panjang ya contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar apa salah? Benar apa salah? Kok ragu-ragu? Benar apa salah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salahnya di mana? Iya, harus iyyaka ya. Pernah dengar gitu? Hah? Nggak boleh. Ya. Makanya kalau di Safinatun aja ada 14 siddah yang harus diperhatikan. Termasuk iyyaka. Ya. Nah, ini kalau di ilmu tajwid namanya nabr tunai ya. Iyyaka na'budu wa ya seperti itu. Waji'a li'ain na'budu tawassut ketika mengucapkan ain pada kata-kata na'budu harus tawassut. Tawassut itu apa? Jadi dalam ilmu tajwid ada istilah tawassut, pertengahan antara syiddah dan rokhwa. Ya, kalau syiddah itu tegas, kalau mati, kalau disukun dia tegas ya, sama hamzah tegas. Syiddah, dal ya, ajid ya, jim, dal itu dia harus tegas-tegas ya, mantul kan, ya, ad, ya, walad, ya. Nah itu tegas seperti itu namanya syiddah. Kalau rokhwah mengalir tarik ayamnya, alir semua. Nah, kalau ain ini pertengahan. Dia tidak mengalir panjang, juga tidak keras. Jadi dia harus ada buntutnya dikit. Makanya namanya yajri bisyai. Jadi dia mengalir dikit. Ketika mengucapkan na'budu, coba. Jadi harus ada na'budu, yuk. Na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, ya. Jadi bukan begini. Na'budu salah, syiddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu bukan na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau disambungkan ain artinya ain tasdid, dia nyambung malah. Yadu'ul yatim wa la yahuddu ala
Yadu'ul yatim. Ya, jadi kalau dia ain ketemu ain malah dia nyambung. Ya, jadi tidak boleh kemudian dia enggak nyambung. Ya, ain nabudu wa tawassut. Ya. Waba'uha wadalu dhamman iktada. Ya. Kemudian huruf ba-nya ya, dan dalnya dhamman ikhda. Ya. Didomahkan ya ketika mengucapkan na'budu. Nah, dia domahnya harus jelas ya. Do, bukan do tapi du ya. Jadi diperjelas. Jadi makanya tepatnya adalah dia harus monyong ya, harus apa namanya? Jelas supaya jelas monyong ya. Jadi bukan iya karena bodoh, iya bodoh bukan bodoh tapi budu ya. Coba na'budu. Walafdu nasta'in kul mustafil. Jadi ketika mengucapkan nasta'in harus tipis semua. Coba nasta'in. 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 Ini kalau orang Arab ainnya juga nggak ada yang masuk hidung. Ya, kalau orang Arab makanya nggak di sini nggak disebut. Kalau orang Indonesia masuk hidung semua. Nasta'in ya. Nasta'in. Latih supaya betul. Ketika mengucapkan ain nggak masuk hidung. Yang masih masuk hidung salah. Nasta'in ya. Ya. Wal waqfu sab'in daha kaman. Iya, ya. Jadi di sini wakofnya ada 9 cara. Ke 9 apa? 7 cara. Jadi ini masuk di dalamnya ada rom, ada apa namanya? Istilahnya selain rom apa? Isma. Ismam masuk ya. Sini ada ismam masuk. Jadi pertama nasta'in 2 4 6 ada 3 ya. Kemudian ketika raum ketika ismam dulu ya. Raum dulu. Nasta'in. Jadi monyong ya. Apa namanya? Nasta'in. Jadi 2 harokat ya. Nasta'inu. Berapa? Nunya itu sebenarnya bunyi tapi bunyinya pelan. Nasta'in. Dia baca roh. Yang berikutnya dibaca ismam. Ismam itu 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Tapi ismam. Caranya ismam gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya 2 harokat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi udah berhenti dulu. Jadi ada monyongnya gitu. Cara baca ya. Kalau 4 harokat berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi ada monyongnya setelah selesai. Itu namanya apa? Ismam. Kalau 6 ya. Makanya dengan cara ismam itu 3. Dengan cara apa tadi? Dengan cara biasa 3, dengan cara rom 1. Berarti ada berapa? 7. Ada cara 7. Ini doang ya. Tujuannya untuk ismam itu untuk dia paham bahwasanya itu domah. Sehingga ketika menulis harokat itu nasta'in. Kalau kita nggak tahu kan nu apa na apa nih? Anu kan, makanya kalau karena untuk mengingatkan maka bunyi nasta'in. Oh, maksudnya maunya untuk tujuannya gitu ya. Jadi ada cara baca gitu.
Jadi ini tujuannya untuk rosem, maka dia tahu oh rumah. Yo, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal 2 slide. Satu lagi, ihdinas siratal mustaqim. Wa raqiqul hamzah lafdu ihdina. Tipiskan ketika mengucapkan ihdina di lafaz i. Jadi jelas ya, kasrah ihdina. Yuk. Wal ha rakhwa wa hamsa fa bainaha. Maka kemudian ketika mengucapkan ha harus rakhwah mengalir. Ihdina jelas. Ihdina siratal mustaqim. Ini termasuk dia tidak ada rakhwahnya, tidak ada hamzahnya kurang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk. Ihdinas siratal mustaqim. Lam pada saat as-sirat la tubayyin wadghama. Jadi dia idghamkan sehingga enggak ada alif lamnya, enggak ada ya. Ihdinas sirat. Ihdinal enggak ada ya. Wasadu adna wadarajati fakhimha. Jadi ketika mengucapkan shad jangan tebalnya itu termasuk adna. Adna itu tidak paling tinggi ya. Jadi dia tebal tapi tebalnya tidak derajat tinggi karena kasroh. Si biasa ya. Coba ihdinas si. Ihdinas si. Si. Ya. Kemudian wa'ris ala safiriha wa hamsiha. Ya. Kemudian bersungguh-sungguhlah ketika mengucapkan sofir. Sofirnya si. Ketika mengucapkan tajwid ya ihdinas si. Jadi sofirnya, suara burungnya, hamznya harus jelas. Ihdinas si. Nyambung ya. Ihdinas si. Yuk. Warra fakhim walladhi yattabi'uha ya. Kemudian huruf ra tebalkan dan apa-apa yang mengikutinya. Yang mengikutinya apa? Huruf alifnya ya. Ketika mau sira, ra-nya tebal. Sira alifnya otomatis ikut tebal. Nah, itu maksudnya ya. Walladhi yattabi'uha. Wa khallisin ta li mustaqim ya. Khallis artinya apa namanya? Bersihkan huruf ta ya. Musta jelas musta. Jadi diperjelas ketika mengucapkan ta. Musta yuk. Musta ya. Musta mustaqim ya, dikhawatirkan li'annaha tujawiru al-fakhim. Khawatir dia itu menjadi tebal. Mustaqim. Karena habis itu huruf tebal. Apa itu huruf qaf? Huruf qaf tebal. Khawatirnya ta-nya di sini enggak tipis, enggak apa namanya? Istifal tapi malah terpengaruh qaf ya. Maka harus bunyinya tipis. Ta-nya harus jelas hamznya. Mustaqim. Yuk. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat huruf ta, ta-nya tebal, lamnya tipis. Ta, maka bunyinya tol. Lamnya tipis. Ihdinas siratal. Kalau kita begini lamnya tebal. Ihdinas siratal. Lamnya tebal. Qal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Baik, kita lanjut terakhir. Walafdu an amta fasakin nunah wal ainu sun makhraja. Apa? Ya, ketika mengucapkan lafdu an'amta ya, fasakin sukunkan nunnya ya, an'amta jelas ya, an'amta ainnya jaga makhrajnya,
an'amta an'amta an'amta. Iya. Jadi an'amta. Kalau begini salah. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Apa kesalahannya? An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nunnya ini deh. Perhatikan di nunnya. An'amta alaihim ghairil, nun dan ain ya. Ini di sini kan penjelasannya sukunkan ain. Kemudian sukunkan huruf nun. Kemudian huruf ain jaga makhrajnya. Pertama nunnya kalau begitu putus. Harusnya apa? Diperjelas nun sukunnya. Coba. An'amta. Ainnya jangan sampai hilang ya. An'amta. Enggak boleh. An'amta putus ya. An'amta. Apalagi enggak dia kayak seolah enggak diseret. An'amta alaihim wa an'amta alaihim enggak. An'amta. Jadi harus jelas. Bukan siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim enggak. An'amta ya. Bisa dipahami? Kemudian wa fi alaihim ha bihams ya. Wa qasla takhtalis binaqs ya. Ketika mengucapkan alaihim haknya hamas. Dan ketika kasrah jangan takhtalis, jangan enggak jelas. Ya, contohnya di sini an'amta alaihim, himnya jelas. Jangan sampai alaihim ghairin. Nah, ini takhtalis seperti ini. Alaihim, bukan alaihim, tapi alaihim, hi jelas. Alaihim enggak jelas. Wa mim maghdubi fa khallis mustafil. Ketika mengucapkan maghdubi, mimnya harus tipis. Mau ghainnya tebal. Coba maghdubi yuk. Maghdubi an ghainiha. Jadi dia harus tipis karena setelah mim itu ghain. Wa dhatu mutbaq musta'il. Ya, kemudian huruf dotnya mutbaq. Jadi maghdu jelas. Ya, maghdub musta'il ya. Jadi dia harus maghdubi. Baru ghainnya tebal. Maghdubi. Maghdubi. Wahdir minat tafhimi fil lami walau. Hati-hati ketika mengucapkan tebal pada huruf lam. Jadi setelah lam kan huruf tebal, maka hati-hati mengucapkan lamnya. Wala. Coba wala. Wala bo. Wala bo. Walau bo, enggak, bukan walau bo, tapi wala boddin. Ya annadu dodun mutabak, jadi dia idbaq laha aradun. Jadi setelah dot itu setelah lam itu ada dot dan dia huruf idbaq, maka hati-hati ketika mengucapkan lamnya. Jadi jangan sampai lamnya itu ikut tebal. Wahris berarti sungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguhlah. Wahris ala syiddati arba'in asyar. Ya, bersungguh-sungguhlah ketika mengucapkan syiddah pada 14 keadaan. Ya, kalau dihitung semuanya ada 14. Wa syiddatu harfani fadal amru ishtihar. Ya.
Jadi intinya di 14 apa namanya? 14 sidah ini 14 sidah maka harus diperhatikan bersungguh-sungguh ketika mengucapkan huruf-huruf yang di situ bertasydid ya. Ada 14 keadaan termasuk yang sudah kita pelajari walau bol. Jadi dotnya tasydid, lamnya juga tadi. Maka ketika mengucapkan bol lin ya walau bolin yuk jadi nggak boleh begini walau bolin amin lamnya tasdid nggak begitu jelas. Bagaimana supaya jelas dinabel walau bolin bolin jadi dia dinaderkan dan setelah tebal di ya baik ini penjelasan jazakumullah khair ala ihtimamikum terima kasih atas ada yang ingin ditanyakan kita bareng-bareng yuk dari awal sampai akhir 1, 2, 3 bukan tapi ya 1, 2, 3 langsung dari awal dari sirotol sampai bolin nggak boleh napas 1, 2, 3 tarik napas panjang jadi nama ya sampai sini ada yang ditanyakan silakan Kalau ini nggak boleh dipotong ya? apa Tadi kan tadi. yang paling bagus nggak dipotong kalau nggak kuat boleh dipotong ya kalau kita sedang membaca hafaz maka membacanya kalau mau motong kalau Syekh Abdul Qawi beliau motongnya di alaihim setelah al-maghdub. Jadi bukan alaihim setelah an'amta tapi alaihim setelah al-maghdub. Tapi nanti diulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dia kalau diulang nggak masalah ya. Mulanya dari koi. Ya, ya, ini nggak apa-apa. Kalau diulang itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diulang, itu kalau kita sedang periwayatan kurang. Tapi kalau kita bacaan biasa ya tingkat kesalahannya tidak kesalahan yang fatal. Karena itu kesalahan tarkib, bukan kesalahan makna. Kesalahan tarkib itu ya khafi ya. Artinya kalau terpaksa harus ya nggak masalah. Terlalu kesalahan. Tapi kalau sedang menjaga periwayatan artinya sedang talaki enggak
nggak pernah. Syekh nggak pernah. Kalau memotong yang tadi di buku ini. Potong. Kalau mau gabungkan antara apa namanya kan dalam membaca Quran itu boleh nyambung semua disambung nah, sedangkan dalam sholat itu yang paling sering terjadi kan disambung kalau melihat apa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya bahwasanya dalam sholat itu dibagi dua itu Allah dan hambaku. Sehingga banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya kan perbolehkan kita membacanya secara kecepatan itu sama. Karena banyak yang bacanya sama. Ya kalau dilihat dari ilmu qiraah disambung boleh selama itu apa namanya sesuai dengan kaidah-kaidah penyambungan. Artinya ayat 1 dengan ayat 2 gitu kan. 1 dengan ayat 2 atau 1, 2, 3 gitu. Ketika dia benar di dalam menyambung secara ilmu qiraah ya, bukan ilmu Dalam sholat, iya. sholat itu boleh nggak? Kalau kaitannya dengan qiraah boleh, kalau kaitannya dengan qiraah ya. Artinya ketika sholat kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah qiraah boleh, tidak masalah. Tapi yang lebih bagus ittiba Nabi. Itu yang paling bagus. Ittiba Nabi gimana? Ittiba Nabi itu per ayat. Bayangkan kalau ayatnya Al-Baqarah terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Dari ayat atas sampai bawah itu sekali napas. Kuat sholat. Itu mesti bacanya agak hadir ya. Di bacaan-bacaan itu Rasulullah hadir. Karena Rasulullah membaca dalam satu ayat. Jadi tidak wakaf itu kan jadi ilmu istilahnya ijtihadi. Paham ya wakaf itu? Wakaf itu. Kalau Nabi berhentinya ayat. Jadi Rasulullah mengucapkan begini, Alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat. Walaupun panjang, misalnya yang panjang apa gitu ya. Ya satu ayat. Ayat kursi misalnya, satu ayat. Kenapa disebut satu ayat? Karena Rasulullah berhentinya di situ. Jadi penunjukan ayat itu karena bacaan Nabi. Itu namanya ittiba. Yang paling bagus bacanya Nabi. Tetapi kenapa ada ilmu wakaf dan lain sebagainya, ini ijtihad ulama yang kemudian di situ boleh ada wakaf yang hasan, ada wakaf yang tidak bagus, ada wakaf yang boleh di situ. Intinya kalau dalam kaidah tajwid itu apa namanya? Jazari terakhir itu. Jadi intinya semua berhenti itu boleh kecuali merusak makna. Jadi pada hakikatnya begitu. Makanya kalau merusak makna nggak boleh. Termasuk memulai kalau merusak makna nggak boleh. Tapi kalau nggak merusak makna. Tetapi kalau ditanya yang paling bagus ittiba. Walaupun itu secara makna, secara target itu salah, enggak masalah. Ya, karena itu ittiba Nabi. Contoh. Seperti contoh misalnya ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu secara target kurang pas. Mulai itu dari kalau dalam belajar bahasa Arab kita ya. Memulai dengan bi itu kurang tepat. Kayak tadi memulai kok dari ghairil maghdubi alaihim. Ghairi memulai dari ghairi itu kalau secara ilmu target tidak pas. Seperti tadi memulai bismillahi itu tidak pas secara ilmu nahwu. Tapi karena Al-Qur'an ittiba Nabi menjadi
Jadi malah harus begitu, kalau nggak begitu malah salah. Nah, ternyata itu dikaji ulama mengandung makna yang dalam. Jadi, Bismillah ini sebenarnya mengandung mubtada yang di situ disembunyikan. Mubtada yang di situ disembunyikan. Makanya Bismillah itu sebenarnya ada kandungan, tapi itu dihilangkan. Af'alu Bismillah. Aku mengerjakan dengan menyebut nama Allah. Kan gitu kan? Kalau susunan yang sempurna kan berarti saya akan mengerjakan atau saya mengerjakan dengan menyebut asma Allah. Lah saya mengerjakan itu dihilangkan. Langsung menyebutkan langsung dengan nama Allah. Loh, yang dengan nama Allah itu apa? Maksudnya apa dengan? Kalau secara ilmu grammar enggak pas, tapi ternyata itu ada kandungan dalam. Dalam tafsir ternyata itu ada kandungan. Maknanya berarti seluruh hal yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu mengandung harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ kandungan maknanya af'alu au aqulu. Artinya aku mengerjakan, aku mengatakan, diawali dengan Bismillah. Olah. Itu yang dimaksud gitu ya? Atau kurang tepat? Iya betul lah. Jadi kalau ada perbedaan. Jadi kalau mengambil dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwasanya itu kan ada dialog antara kita dan Allah. Ya. Jadi diibaratkan, coba saya ngomong sama antum, ngomong cepat, nggak kasih kesempatan antum aja. Kira sopan nggak gitu? Adabnya itu ada nggak gitu? Di bab sholat itu apa di sholat itu kita sholat, nah itu kan di al-fatihah aja, gitu kan yang ada dialog antara kita dan Allah itu nggak boleh badannya nyambung. Ya itu pendapat. Yang jelas kalau kaitannya dengan itu ya apa namanya istilahnya secara qiraah dia boleh. Tetapi kalau secara sunnah ittiba, berarti qiraahnya nggak sesuai ittiba ya. Karena itu kaitannya nanti ilmu tajwid. Maksudnya ilmu tajwid itu nafasnya itu berbeda-beda sehingga ditentukan ini ada waqaf, ada apa itu. Kadang menentukan ulama, bukan nabi itu. Ada yang menentukan waqaf itu ulama. Oh ini lam alif, waqafnya berarti waqaf mamnu, nggak boleh berhenti di sini. Oh, ini boleh berhenti di sini. Nah, itu adalah ulama dari apa namanya dari kesimpulan ilmu agama. Cukup? Ya. Kita akhiri dari saya kembalikan ke Kang Ibrahim ya, yang benar katanya dari Allah ya, saya berbicara. Mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, akhirnya selesai. Karena banyak yang ngantuk. Semoga jasa kelas Ustaz yang telah menyampaikan materi kepada kita. Sebenarnya ini mengisyaratkan kepada kita hari ini dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Seakan-akan beliau ingin mengatakan ini sudah saya kasih tahu saya benar, maka kamu bisa belajar lagi. Ya, setelah mana tersadar supaya kita nanti mau kembali untuk belajar tafsir ya. Kita tutup dengan doa Dr. Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.